Halo teman-teman, kami dari kelompok 9, kelas Matematika Ekonomi B, Prodi Tadris Matematika ingin menjelaskan mengenai fungsi nonlinier, fungsi biaya, dan fungsi penerimaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, ada Dikta Sabti Anggraini dengan NIM 206230004. Yang kedua, ada Galuh Navarianti Pratiwi dengan NIM 206230005. Yang ketiga, ada Erli Elvareta Manda dengan NIM 206230064. Dan yang terakhir ada Sulfadina Mardiah dengan NIM 206230081. Sebelum memasuki materi, pernahkah kamu berpikir kenapa biaya produksi suatu barang atau jasa itu tidak selalu naik secara linear? Atau kenapa penerimaan suatu bisnis kadang mencapai puncaknya lalu menurun lagi? Dalam video ini kita akan membedah dua konsep fundamental dalam matematika ekonomi yang akan menjawab semua pertanyaan. Pada video ini, kita akan membahas yang pertama ada fungsi biaya, yang kedua fungsi penerimaan. Fungsi biaya. Biaya merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Rumus dasar TC sama dengan AQ kuadrat kurangi BQ, itu termasuk VC sama dengan variabel cost, plus C. C itu adalah FC sama dengan fixed cost. Variabel cost adalah biaya yang dipengaruhi oleh Q, sedangkan fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh Q. FC sama dengan konstanta. Unsur-unsur dalam fungsi biaya. Yang pertama, fixed cost atau FC, biaya yang dikeluarkan perusahaan namun tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, variable cost atau VC, biaya yang berubah pada jumlah produk yang dihasilkan. Yang ketiga, total cost atau TC, penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Yang keempat, average fixed cost atau AFC, biaya tetap yang dibebankan pada satu unit produk. Yang kelima, average variable cost atau AVC, biaya tetap yang dibebankan pada satu unit produk. Yang keenam, marginal cost atau MC, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Yang keenam, average cost atau AC, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Contoh yang pertama, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat kurangi 24Q plus 102. Pertanyaan yang pertama, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Yang kedua, hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Yang ketiga, hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Yang keempat, seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginalnya? Penyelesaian diketahui persamaan TC sama dengan 2 kali Q kuadrat kurangi 24 kali Q plus 102. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2 kali A sama dengan 24 per 4. Hasilnya adalah 6. Besarnya C minimum 2 kali Q kuadrat kurangi 24 kali Q plus 102 sama dengan min dalam kurung B kuadrat kurangi 4 kali A kali C tutup kurung per 4 kali A sama dengan min dalam kurung min 24 kuadrat kurangi 4 kali 2 kali 102 tutup kurung per 4 kali 2 sama dengan min dalam kurung 576 kurangi 816 tutup kurung per 8 sama dengan 240 per 8. Nah, hasilnya adalah 30. Selanjutnya, pada Q sama dengan 6, biaya tetap atau FC sama dengan 102, sedangkan biaya variabel atau VC sama dengan 2 kali Q kuadrat kurangi 24 kali Q plus 102 sama dengan 2 kali 6 kuadrat kurangi 24 kali 6 plus 102. Hasilnya adalah minus 72. Selanjutnya, biaya rata-rata atau AC sama dengan C per Q sama dengan 30 per 6, hasilnya adalah 5. Dan biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan VC per Q sama dengan minus 72 per 6. Dan selanjutnya, biaya tetap rata-rata atau AFC sama dengan
FC per Q sama dengan 102 per 6 hasilnya adalah 17. Jika Q sama dengan 7, maka C sama dengan 2 kali 7 pangkat 2 kurangi 24 kali 7 tambah 102 sama dengan 32. MC, biaya marginal cost, sama dengan delta TC per delta Q. Delta TC-nya itu 32 kurangi 30 dan delta Q-nya 7 per 6. Hasilnya adalah 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginalnya sebesar 2. Berikut contoh lainnya. Diketahui biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat dikurangi 4Q ditambah 50. Tentukan biaya minimum, nilai C, nilai FC, AFC, PC, dan AVC. Yang pertama, biaya minimum. Rumusnya adalah Q sama dengan min B per 2A. Kita masukkan nilai B sama dengan 4 dan A sama dengan 1. Maka Q sama dengan 4 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya Q sama dengan 2. Selanjutnya nilai C. Kita substitusikan hasil Q sama dengan 2 tadi ke dalam persamaan C sama dengan Q kuadrat dikurangi 4Q ditambah 50. Maka C sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 50. Maka C sama dengan 46. Selanjutnya, kita mencari nilai FC, AFC, PC, dan AVC. FC sama dengan 50, karena merupakan konstanta dari persamaan C. Yang kedua, AFC. Rumusnya adalah AFC sama dengan FC dibagi Q. AFC sama dengan 50 dibagi 2. Hasilnya AFC sama dengan 25. Selanjutnya, VC. VC sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2. VC sama dengan negatif 4. Yang terakhir ada AVC. Sama dengan VC dibagi Q. Kita substitusikan menjadi AVC sama dengan min 4 dibagi 2. Maka AVC sama dengan negatif 2. Berikutnya ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga dengan fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan huruf R atau TR. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari output R sama dengan FQ, di mana Q adalah jumlah barang yang terjual. Adapun unsur-unsur dalam fungsi penerimaan, yang pertama ada pendapatan total yang rumusnya adalah P dikali dengan Q. Yang kedua ada pendapatan rata-rata yang rumusnya adalah TR dibagi dengan Q. Berikutnya ada marginal revenue yang rumusnya adalah ATR dibagi dengan AQ. Telah dijelaskan di awal bahwa pendapatan rata-rata merupakan pendapatan total dibagi dengan jumlah unit barang yang dijual. Padahal kita tahu bahwa pendapatan total juga sama dengan harga kali jumlah unit barang yang dijual. Hal ini berarti pendapatan rata-rata sama dengan harga jual per unit. Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. Kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 min 2Q. Tentukan fungsi penerimaan total maksimum, gambar kurva fungsi permintaan, dan penerimaan total dalam diagram. Untuk menyelesaikan fungsi penerimaan total, kita gunakan rumus P dikali dengan Q, di mana P adalah fungsi yang telah diketahui yaitu 20 min 2Q. Maka hasilnya yaitu 20Q min 2Q kuadrat. Kemudian untuk menyelesaikan penerimaan total maksimum, kita cari terlebih dahulu nilai Q dengan rumus min B per 2A, di mana B adalah 20 dan A adalah min 2. Maka hasilnya Q sama dengan 5. Kemudian substitusikan nilai Q sama dengan 5 ke dalam persamaan TR sama dengan 20Q min 2Q kuadrat. Maka menjadi 20 dikali 5 dikurangi 2 kali 5 kuadrat sama dengan 50. Berikut adalah gambar kurvanya. Diketahui suatu fungsi permintaan adalah P600 min 2Q, carilah bagaimana persamaan penerimaan totalnya, berapa penerimaan total jika terjual 50 unit, berapa harga jual per unit, hitunglah penerimaan margin dari 50 ke 100. Tingkatan penjualan dengan penerimaan total maksimum dan besarannya penerimaan total maksimum tersebut.
Persamaan penerimaan total R jika Q sama dengan 5, maka kita akan menggunakan rumus R sama dengan 600 Q min 2 Q kali Q. 600 Q min 2 Q kuadrat menghitung penerimaan total, yaitu 600 kali 50 min 2, 50 kuadrat, menjadi 25.000. Untuk menghitung harga per unitnya, maka kita menggunakan 25.000 per 50, menjadi 500. Bagaimana jika Q-nya menjadi 100, yaitu 600 kali 100 min 2, 100 kuadrat, menjadi 40.000. Setelahnya kita menghitung penerimaan margin, yaitu MR 40.000 kurangi 25.000 bagi 100 min 50, menjadi 15.000 per 50. Kita mendapatkan hasil 300. Untuk menentukan penerimaan total maksimum, kita menggunakan rumus Q maksimum. Kita memiliki min 600 per 2 kali min 2, jadi 150. Maka R-nya adalah 600 kali 150, yaitu kurangi 2 kali 150 kuadrat, menjadi 45.000. Dapat disimpulkan, fungsi biaya dan penerimaan non-linier menunjukkan bahwa biaya dan penerimaan tidak selalu sebanding dengan jumlah produksi. Hal ini dikarenakan efisiensi, skala ekonomi, perubahan biaya tetap, serta harga akibat permintaan atau strategi harga. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9 mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.